Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini karena pada kesempatan kita dihidupkan di dunia ini, kita menepati janji kita kepada Allah. Jadi dulu kita itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jenengan ditangleti seiling ya? Kira-kira sampean tahu tak janji kali Gusti Allah? Eling ya Pak, kira-kira Pak. Nah, dulu semuanya itu kita pernah berjanji ya. Bahkan kita itu pernah berhadapan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam alam ruh kita ini ya, dulu itu pernah dimintai persaksian oleh Allah masing-masing jiwa kita. Jenengan buka di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-172. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna handana khafilin. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam, dan ingatlah dulu ketika Rabbmu mengembangbiakkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Jadi setiap anak keturunan Adam itu waktu dalam alam ruh itu ya dimintai persaksian oleh Allah masing-masing. Jadi setiap diri kita dulu pernah berhadapan dengan Allah. Alastu bi rabbikum, Allah bertanya, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Dan para ruh itu, yaitu kita yang dulu waktu di alam ruh, mengatakan bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Lalu di ujung ayat itu Allah wanti-wanti, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan janganlah kamu nanti di hari kiamat mengingkari perjanjian ini. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita hidup di dunia menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ya, menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur ternyata kita ini menepati janji kita. Nah, supaya manusia yang lahir di dunia itu tidak lupa dengan janjinya, maka Allah mengutus kepada mereka utusan berupa nabi dan rasul. Disebutkan di surat ke-16, surat An-Nahl, di ayat yang ke-36, laqad ba'asa fi kulli ummatir rasulan ya, ani ibudullaha waj'tani butahud. Sungguh kata Allah, aku ini mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi dan rasul. Apa seruan mereka? Ani ibudullaha waj'tani butahud, yaitu ikutlah seruan ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mengikuti jalannya tauhid. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ini lahir di dunia, dilahirkan menjadi orang Islam, orang beriman, dan itu belum pernah kita minta dan kita tidak pernah minta, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah lah
yang di dalam hatinya ada iman dan takwa kepada Allah hanyalah orang-orang yang beruntung. Berapa banyak orang yang meninggal dunia tidak pernah mengenal Allah, dia lahir dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah, sedangkan kita tidak pernah minta lahir dari orang tua siapa, anak keturunan siapa, tetapi Allah menghendaki kita dalam kehidupan dunia ini menjadi hamba yang menepati janji. Dan menepati janji itu adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengikuti teladan para nabi terdahulu, ya, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali kenikmatan itu senantiasa dibayar dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian sebagai mukadimah. Kita akan membahas tentang dunia. Mungkin yang selama ini kita ketahui dunia itu ya seperti itu, tetapi ternyata di dalam pembahasan agama kita, Allah itu penting membahas tentang dunia. Pertama karena dunia itu adalah tempat investasi kita. Bahwasanya sekarang kita hidup di dunia yang singkat ini, ya, ternyata dunia itu menentukan kehidupan akhirat yang begitu kekal dan abadi. Makanya dunia itu diibaratkan seperti sebilah mata pisau. Di satu sisi dia memberikan manfaat, di sisi yang lain dia mendatangkan madarat yang besar. Maka kalau kita membaca kisah-kisah terdahulu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, juga yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita bisa melihat ada orang yang masuk surga karena dunia, dan ada juga orang yang masuk neraka juga karena dunia. Sebagaimana ketika Ibunda Aisyah dulu itu pernah mendoakan secara khusus seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana dia mendapatkan kelezatan minuman surga. Dan ternyata doanya Ibunda Aisyah ini ternyata kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf itu pernah memperdagangkan 3.000 budak. Terus kemudian memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan agama Islam. Dan tidak itu saja, Abdurrahman bin Auf ini juga menyantuni janda-janda kaum muslimin. Tetapi ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ternyata ada banyak juga manusia yang masuk neraka karena dunia. Maka ketika mereka itu nanti dibenamkan di dalam kehidupan neraka, sampai-sampai Allah pun menghinakan penghuni neraka dengan kata-kata dunia. Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Mana kesenangan dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian itu meninggalkan perintahku. Ya, sekarang dengan tadi kan surat Al-A'raf ayat 172 ya. Sekarang surat Al-A'raf ayat 175 menceritakan kisah tentang Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu pendeta di zaman Nabi Musa, ya. Seorang alim ulama di zaman Nabi Musa. Keistimewaan Bal'am bin Ba'urah ini, setiap doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia sering mendapatkan kesulitan. Setiap kesulitan mesti dapat jalan keluar. Suatu ketika Bal'am bin Ba'urah ini diperintahkan, ditugaskan oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke kaumnya Raja Madian, ya. Lalu ternyata di sana Raja Madian itu nanya, kamu dapat apa sih ikut Musa? Kalau kamu ikut aku berikan seluruh kesenangan dunia, harta, jabatan, mungkin wanita. Dan ternyata Bal'am bin Ba'urah ini tertarik dengan tawaran Raja Madian, sehingga akhirnya dia awalnya pengikut Nabi Musa, berdakwah menegakkan agamanya Nabi Musa, sehingga akhirnya dia berkhianat, berpindah keyakinan, pindah agama hingga akhir hayatnya. Makanya kalau banyak para ustadz itu menceritakan tentang para ulama, ya, yang ulama yang menjual agamanya untuk kekuasaan, pasti paling sering itu membahas surat Al-A'raf ayat 175 ini.
Nah, kenapa kok Bal'am bin Ba'urah mau meninggalkan agamanya? Ternyata dia tergoda oleh dunia. Ternyata godaan dunia itu lebih menipu, lebih menarik hatinya dibanding tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kemudian seorang sahabat Nabi, bayangkan seorang sahabat Nabi bernama Rajal Unfuwah, ya, yang dibangga-banggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika dia mendapatkan tugas untuk berperang, ya, melawan, dia mendapatkan tugas untuk menemui Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu, ya, untuk meluruskan pemahamannya. Dan ternyata Musailamah Al-Kadzab ini memberikan godaan dunia, dan ternyata Rajal Unfuwah pun tergoda, sehingga akhirnya apa? Dia pun meninggalkan agama Islam dan ikut menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Hingga akhirnya diperintahkanlah pasukan untuk memberantas gerombolan Musailamah Al-Kadzab ini, dan seluruhnya terbunuh, termasuk salah satu di antaranya adalah Rajal Unfuwah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu dunia itu memang memang menggoda, menipu. Bahkan sekelas kiai maupun ustadz pun banyak yang tergoda oleh dunia. Makanya seperti seorang sahabat, ya, ini sahabat lagi, teman seangkatan Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Ubaidillah bin Jahsy. Karena merasa di dalam Islam itu kok mengekang keinginannya, kesenangannya. Kebetulan Ubaidillah bin Jahsy ini pernah ikut berhijrah dari Habasya, pada Habasya yang pertama dan Habasya yang kedua. Bayangkan sampai pernah ikut hijrah Nabi, tetapi akhirnya dia memutuskan pindah ke agama Nasrani hingga akhir hayatnya. Gara-gara apa? Karena dia suka miras, suka minum minuman keras, Pak. Dan ternyata alasannya itu karena alasan dunia. Dan saat ini banyak kita ketahui orang yang meninggalkan Islam itu karena apa? Karena masalah dunia, Pak. Mungkin dikasih beras, dikasih Indomie, dikasih pesangon, akhirnya mampu dan mau meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa sisi lain dari dunia itu adalah bahwasannya dunia itu remeh. Dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Segala isi dunia itu dilaknat oleh Allah. Wa ma fiha wal mautul ma fiha, termasuk seluruh yang ada dalam dunia itu dilaknat oleh Allah. Tetapi laknat Allah terhadap dunia itu dikecualikan kepada 4 golongan. Maka kalau bisa kita ini termasuk di antara 4 golongan itu, atau walaupun kita salah satu dari mereka, kita juga bisa menjadi keempat-empatnya. Ya, di situ Rasulullah mengatakan inna dunya mal'unatun ma fiha. Sesungguhnya Allah melaknat dan menghinakan dunia dan segala isinya. Kecuali dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, wa mawala wa aliman wa muta'aliman. Wa mawala, orang-orang yang senantiasa beribadah dalam keadaan apapun, baik berdiri, berbaring, mungkin dalam keadaan tidur, berjalan, atau ketika sedang melakukan perjalanan. Wa aliman, orang yang belajar ilmu agama, wa muta'aliman, dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Kalau misalnya kita tidak bisa menjadi keempat ini, minimal pilihlah satu di antara keempat itu, agar kita ini dihindarkan dari kehinaan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, suatu ketika Rasulullah itu seperti kita ini, Pak, berkumpul, Pak. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari disebutkan, Rasulullah itu pernah menyampaikan kalimat permisalan. Masali wa masalu ummati kamasali rajulin auqada nar faj'alal hasrati qanafi wa ana akhudhu bihajusikum walakinnakum tafalatuna an.
Masali wa masalu umati. Permisalanku seperti permisalan kalian umatku. Ibaratnya seperti ada seorang laki-laki yang menyalakan api unggun, api bakar, ya, di malam hari. Ya Pak, jenengan kalau di malam hari yang gelap terus menyalakan api unggun, maka banyak sekali hewan-hewan yang kecil itu datang. Ada rayap, kok rayap sih? Rayap Pak kayu gitu. Ada laron, ada nyamuk dan sebagainya. Ya. Dan orang yang dalam kehidupan dunia seperti itu, hewan-hewan itu diibaratkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mempelajari hadis ini, kalau kita pelajari secara letterlek nggak bisa. Makanya kita harus mengetahui tafsir hadis itu, namanya syarah hadis itu dari pemahaman para ulama mufassirin ya, yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Jadi intinya hadis ini menunjukkan bahwa banyak manusia yang tergelincir karena dunia. Makanya kalau ada menghidupkan atau menyalakan api unggun di malam hari yang gelap, maka hewan-hewan itu datang. Karena apa? Begitu menarik. Lalu Rasulullah mengatakan, wa'na akhudhu bihajusikum, dan aku berusaha dengan keras menarik ikat pinggang kalian. Walakinnakum tafalatuna ani, tapi malah kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa banyak manusia itu yang menjadikan manusia itu celaka, terjebak di dalamnya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah pernah bersabda, "Lau kana di dunya ta'dilu janahaba ukhdatin, ma'a Allahu minha biha khairan walau bisakin ma'in." Rasulullah SAW bersabda, kalaulah dunia itu keutamaannya melebihi seberat salah satu sayap nyamuk, pasti dunia tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air saja. Ini menunjukkan bahwa bagaimana dunia itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu kalau dunia itu remeh, lalu kenapa Allah kok masih mengatur tentang kehidupan dunia? Jadi salah satu perkara yang penting dalam agama adalah bagaimana kita menjaga dari dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dunia itu hina, maka jangan sekali-sekali kita menjerumuskan diri kita dalam mengambil perkara yang subhat dan haram. Karena sekali kita tersentuh dengan perkara yang subhat dan haram, sesungguhnya hisabnya panjang dan azabnya pedih. Makanya kenapa di dalam istilah agama kita itu ada namanya wara, yaitu meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah karena saking hati-hatinya, maka mereka menghindari perkara yang disebutkan subhat. Jadi perlu diketahui Pak, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu kenapa Pak? Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena zina. Soalnya waktu itu saya dengarkan wong wedok ya. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena perkara membunuh. Kemudian Nabi Adam itu bukan dikeluarkan dari surga bukan karena menentang perintahnya Allah. Tetapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena hanya satu gigitan pada buah yang diharamkan untuk dimakan. Bahkan masih menggigit tok, durung ngero rasane, Pak. Maka itu sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga hanya karena satu gigitan. Lalu setelah itu Allah menurunkan Nabi Adam di dunia, ya diturunkan di bumi untuk menjalankan hukumannya di bumi, hanya untuk menebus satu gigitan aja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di akhirat itu ada dua hisab, ya, hisab di dunia tentang kehidupan kita di dunia, yaitu adalah masalah umur dan masalah harta. Kata Rasulullah, kalau harta akan ditanya bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara membelanjakannya.
Harta itu Pak, ya. Kalau halal, hisabnya panjang Pak. Wah, akan dicari itu. Dalam sebuah imam disebutkan Nabi Sulaiman itu nanti ya, diriwayatkan itu akan tertahan di dalam kehidupan akhirat. Di fase hisab itu akan tertahan selama 50 tahun. Hanya perkara untuk menghisab dunianya. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya, punya seluruhnya, punya istana, hartanya melimpah. Dan kalau dunia yang didapatkan dia, hartanya itu haram, maka di samping hisabnya panjang, azabnya itu pedih. Cuman itu doang. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam hal ini itu sangat menjaga dunia. Makanya dalam sebuah riwayat, cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain itu adalah cucu yang paling beliau sayangi. Hasan dan Husain itu adalah cucu yang paling disayangi. Tetapi ketika dia makan kurma dari hasil zakat, padahal kurma itu sudah ditelan, ya, bayangkan. Rasul itu berusaha menepuk-nepuk, dirogoh Pak tenggorokannya Pak, sampai kurma itu muntah. Karena Nabi dan keluarganya itu diharamkan makan harta dari zakat. Tapi beda, ketika Nabi sedang sholat berjamaah ngimami, kebetulan kedua cucunya ini bermain-main di punggungnya. Hingga akhirnya apa? Sujudnya lama. Waktu itu ketika sujud, kedua cucu Nabi itu berada di pundaknya. Sehingga Nabi itu sujud terus, gak ngadeg-ngadeg. Sampai para sahabat itu penasaran. Salah satu sahabat itu ketika sujud sampai dangak ngintip kata nih. Ternyata masih ada cucunya. Padahal itu perkara sholat. Nabi masih memperhatikan bagaimana supaya tidak membuat hatinya cucunya itu semendal. Apa semendal riwayat? Gelo. Nah, bayangkan dibandingkan dengan makanan kurma tadi. Kedua cucunya masuk kamar tanpa diketahui ternyata makan kurma hasil zakat, dan harta zakat itu bagi keluarga Nabi diharamkan untuk dimakan. Lalu dengan sekuat usaha sampai dirogoh, sampai muntah. Jangan sampai kurma tadi yang dimakan itu menjadi daging dan akhirnya menjadi pintu api neraka. Bayangkan. Oleh karena itu saudara muslimin jamaah sekalian, makanya ini penting menjaga dunia itu. Bahwa harta dunia yang haram itu sangat berbahaya. Sedangkan sholat itu, ya seperti kita ketahui, ketika Nabi ngomong cucunya sampai mau berlama-lama ketika sujud. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ini pernah ada kisah ya tentang Umar bin Khattab ya. Menceritakan bagaimana sikap waroknya Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab ini tidak sengaja menelan makanan haram yang sudah masuk ke dalam perutnya. Ketika Umar bin Khattab itu berusaha memuntahkan makanan itu, seakan-akan perawi hadis ini yang melihat ini, seakan-akan rohnya Umar bin Khattab itu ikut keluar, Pak. Karena Umar bin Khattab tahu resikonya makanan haram. Oleh karena itu, keselamatan di akhirat itu tergantung dengan keselamatan kita di dunia. Kalau kita mampu menjaga dunia ini, maka Allah pasti akan menjamin keselamatan di dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang paling sering melanda bagi orang yang dalam kehidupan dunia itu adalah cinta dunia. Dan ternyata cinta dunia ini memberikan dampak yang buruk kepada kehidupan manusia. Yang pertama, cinta dunia itu
akan rusak, akan merusak ya segala sesuatunya ya, karena cinta dunia. Contoh, kalau ada seorang wanita yang mau rela melepaskan kancing bajunya di hadapan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, dia menjual dirinya, pasti itu dilandasi karena cinta dunia. Kalau ada orang alim, seorang kiai, seorang ustadz, paham agama, lalu dia diminta mencari dalil yang sekiranya bisa meloloskan suatu hukum atau memberikan kelonggaran suatu hukum, dan dia tahu dalilnya, terus dia mencari celah, pasti itu juga karena cinta dunia. Jadi segala penyimpangan yang ada di dalam kehidupan dunia itu adalah penyimpangan karena apa? Karena cinta dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kenapa jualan yang paling laris di era sekarang ini itu jualan agama, Pak. Berapa banyak orang yang koar-koar mulutnya, ternyata dia ya seperti yang tahu sendiri kan beritanya ya, seperti yang di dalam Al-Quran sudah disebutkan contohnya, Bal'am bin Ba'urah, Rajal Ulfuwah, Ubaidillah bin Jahzi dan sebagainya. Kemudian akibat dari cinta dunia ini, yang kedua, akan dicabut rasa kecukupan dari hati kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di peluk matanya. Cukup itu, rasa cukup itu tidak bisa diukur dengan nominal rupiah. Tidak bisa diukur rasa cukup itu dengan berat berapa gram emas. Cukup itu ya, hanya miliknya Allah. Dan rasa cukup itu hanya Allah yang memberikan di dalam hati manusia. Mana dalilnya? Di dalam surat At-Talaq sering kita baca ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka kalau ada orang yang cinta dengan dunia ini, maka ingatlah Allah cemburu dengan cintanya itu. Maka Allah akan menghukum hambanya yang sangat mencintai dunia dibandingkan cinta kepada Allah. Maka Allah akan menghukum hamba tersebut yang cinta dunia dengan menjadikan kefakiran ada di dalam pelupuk matanya. Makanya kenapa tidak ada kata cukup bagi orang-orang yang sudah cinta dunia. Makanya jangan kalau lihat koruptor ditangkap itu, yang korupsi itu bukan orang miskin, Pak. Mereka itu orang kaya raya. Dan mereka korupsi itu kenapa? Karena tidak ada kecukupan di dalam hatinya. Dijadikan kefakiran di depan matanya. Dan kalau korupsi itu bukan 1, 2 juta, 5 juta, enggak. Triliunan, Pak. Dan mata hatinya itu sudah tertutup. Kenapa? Karena cinta dunia. Makanya kenapa ma'asyiral muslimin, rasa cinta itu, makanya kemarin saya mengikuti kajian Ustadz Hermanto di Masjid An-Nur Jalan Punala itu, Ustadz Hermanto menyampaikan, makanya rasa cinta itu harus bisa kita arahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rasa cinta itu salah pada tempatnya, dan kalau kita tidak bisa mengalahkan rasa cinta itu, maka nanti hukumnya dosa. Makanya sekarang itu kan banyak, Pak. Ada laki-laki mencintai laki-laki, ada perempuan mencintai perempuan. Mungkin dia merasa salah, tapi karena sudah terjebak dalam kehidupan dunia, namanya dunia itu kan yang menyimpang, berarti termasuk perilaku LGBT itu karena pengaruh dunia. Tidak ada orang pengaruh LGBT itu ingat akhirat, itu tidak ada. Karena apa? Seluruhnya satu semangatnya hanya untuk melampiaskan kesenangan atau syahwat. Beda dengan orang menikah. Kalau orang menikah itu didasari oleh rasa cinta, dan cinta itu tadi bisa mengarahkan syahwatnya. Makanya kadang-kadang ada seorang ustadzah yang kondang, yang sering muncul di TV mengatakan, seorang wanita
yang soleh, yang baik, hanya mau diajak berhubungan intim dengan laki-laki yang dicintainya, artinya suaminya. Tapi kalau ada wanita yang mau diajak berhubungan intim dengan laki-laki manapun, maka dia di dalamnya terjadi penyimpangan di dalam hatinya. Makanya kenapa istri itu walaupun istilahnya itu tetap setia dengan suaminya, karena itu tadi, karena dia terkoneksi dengan hatinya. Makanya kenapa wanita itu lebih cenderung intuisinya yang lebih dominan, perasaannya lebih dominan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan kepada kita tentang rasa cinta. Di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftuhuma wa tijaratun takshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilakum minallah wa rasul wa jihadin fisabilillah wa tarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi cinta itu, Pak. Makanya kalau kadang kita ini hidup di dunia, maka kalau kita itu cinta dengan kehidupan dunia, pasti kita tidak akan pernah cinta dengan kehidupan akhirat. Kalau kita ini mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kita lebih menyukai, mencintai kehidupan akhirat. Buktinya apa? Ya buktinya kita sholat jamaah, kita dapat perintah Allah, kita lakukan, berpuasa, bahkan mengeluarkan biaya besar untuk haji umrah kita lakukan. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Dan landasan melaksanakan perintah itu karena cinta dengan kehidupan akhirat. Karena suatu saat kita pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang cinta dunia, mereka tidak akan pernah ingat dengan kehidupan akhirat. Itu yang kedua, Bang, ya. Yang ketiga, bahwasanya orang yang cinta dunia itu, dia akan merasa lelah. Orang yang lelah itu kenapa? Karena mereka itu berangan-angan terlalu mengejar dunia. Makanya kenapa dalam sebuah ayat di dalam surat Yunus, di ayatnya ke-24, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Jadi Allah itu memberikan perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan, Pak. Sehingga salah satu ulama mufassirin, yaitu Imam Al-Qurtubi dalam salah satu kitab tafsirnya memberikan penjelasan makna ayat di atas. Ternyata dunia itu mempunyai kesamaan dengan air. Jadi dunia dengan air itu punya kesamaan. Kesamaan yang pertama, air itu tidak pernah setia. Coba jangan bayangkan, Pak. Air kalau dicampur teh warnanya. Air kalau dicampur susu berubah warnanya. Air kalau dicampur kopi berubah warnanya. Dikasih pemanis sudah rasanya beda. Kemudian air itu kalau dituang, dia akan berjalan, Pak. Mencari tempat yang lebih rendah. Kemudian yang kesamaan yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, antara dunia dan air itu, dunia itu eksistensinya berubah terus. Memang mengikuti tren, begitu juga air gitu. Kadang air itu kalau berada di sungai, dia bisa menjadi gelombang. Kalau berada di lautan, air itu bisa menjadi gelombang ombak, bahkan bisa menjadi tsunami.
tergantung siapa yang menggerakkannya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita ini bermain dengan air, maka menjadi basah. Kenapa? Air itu membasahi. Artinya kalau kita ini banyak berinteraksi dengan dunia, pasti dunia itu akan memberikan pengaruh dalam pemahaman kita. Sedangkan keempat, sesuai dengan keterangan di dalam surat Al-Kahfi, maka jika air itu terlalu banyak, maka air itu bisa mematikan. Artinya apa? Menenggelamkan. Jadi perlu diketahui Bapak sekalian ya, pencinta dunia itu tidak hanya orang yang bekerja keras, tidak hanya orang yang bekerja tidak kenal waktu, tetapi orang pencinta dunia itu bisa menimpa seorang ustadz, juga seorang kiai. Bayangkan Pak. Dulu itu pernah ada waktu pas pengajian itu, pengajian akad pagi di Mojokerto, ya, mau pulang kan ustadznya disangoni Pak, dibuka. Kurang jane, gak sakmene rek. Saya kebetulan kan ngurus masjid, sering jadwal. Itu banyak yang kadang telepon, saya kok gak dijadwal di tempat sampean Pak. Loh kok saya gak masuk jadwalnya, kenapa? Banyak. Atau mungkin kalau pas akhir tahun gini nanti biasanya banyak yang WA. Monggo saya dijadwal di jenengan. Saya itu suka kalau tampil di masjid jenengan itu. Kalau saya sebutkan namanya pasti jenengan tahu. Padahal menurut saya kalau saya itu jarang punya jadwal tetap Pak. Jadwal tetap kadang-kadang yang tetap ya hanya Jumat keempat aja di daerah Gedek sana. Tapi tidak tahu kenapa, walaupun tidak punya jadwal tetap itu ya sering diminta kemana-mana, masih disuruh menggantikan. Dan saya itu tidak pernah minta. Nah, makanya kadang-kadang saya semayani Pak, wah kalau sekarang sudah bisa mungkin 2 atau 3 Jumat lagi gitu, kadang-kadang gitu. Nah, karena saya sering menjumpai sendiri banyak orang itu yang walaupun dia ustadz kiai itu juga mencintai dunia. Kadang-kadang yang saya saksi ini katanya teman saya ya, ngurus masjid di Mojokerto, karena waktu itu ada sumbangan nasi Jumat berupa bungkusan, teman saya bagian nyangoni ini kan sibuk ngurusi. Sampai ustadznya mau pulang nanya, loh, amplopnya kok turun? Itu kejadian nyata. Makanya kadang-kadang kita itu harus melihat, ya, membedakan ada orang itu menjadi ustadz itu kadang-kadang untuk panggung dirinya. Dan ternyata kalau kita melihat gosip-gosip di TV itu juga sering terjadi. Ada seorang dai yang merasa sudah ternama, menyerahkan tarif, kalau nggak segini nilainya, dia nggak mau. Tetapi alhamdulillah kita banyak mengenal beberapa teman, beberapa ustadz yang tidak pernah memikirkan hal itu. Niatnya hanya ikhlas menyebarkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah menghubungi teman saya itu, saya minta ke Gedek. Gedek Mojokerto kan cuma 5 kilo. Kok aduh sih Pak? Kok nggak lihat itu, cedek-cedek. Padahal kalau misalnya saya minta ke mana tempatnya teman saya yang di pelosok daerah Krian sana, perbatasan dengan Dororejo. Itu pertama karena takmirnya nggak bisa nyangoni, di samping itu tempatnya jauh. Di samping itu kalau sudah lewat ke Gundi, macetnya minta ampun. Seandainya kalau tidak orang-orang yang selektif kita ya mungkin tidak mau berangkat ke sana. Karena dakwah itu juga perjuangan, dan perjuangan itu pasti nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu balasan dari pahala itu pasti akan diberikan dalam bentuk yang lain. Mungkin kita diberikan kesehatan, mungkin urusan kita dimudahkan, mungkin keluarga kita dijadikan keluarga yang rukun, sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tetapi banyak juga loh para pejabat yang tidak memikirkan dunia. Bahkan kalau kita baca kemarin, Kang Edot, seorang wali kota di daerah Bandung, beliau juga seorang pendakwah, ketika dijadwal khutbah di sebuah masjid,
Ketika dia datang, belum masuk waktu Jumat melakukan sholat sunnah, beliau meninggal dunia. Dan seorang pejabat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bayangkan. Padahal selama ini kita mengenal dunia politik itu adalah dunia yang kotor, yang penuh dengan intrik dan sebagainya. Orang-orang banyak mencapai tujuannya dengan berbagai macam cara. Ya. Tetapi ternyata ada sosok beliau yang seperti itu. Makanya kadang-kadang kita itu tidak boleh menjustifikasi, wah anak anggota DPR itu mesti mengenai ini tidak boleh. Kita itu tidak boleh menghakimi, tidak boleh memvonis. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahulah motivasi dari setiap orang itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya berbicara dengan dunia dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan, suatu ketika Rasulullah itu berjalan bersama para sahabat. Berjalan berombongan, lalu kemudian ketika melewati tumpukan tempat sampah, di situ ada bangkai kambing. Lalu kemudian mereka yang melewati tempat itu menutup hidungnya dengan tangannya. Ya. Lalu Rasul mengatakan, lihatlah kambing yang sudah menjadi bangkai itu. Kebetulan kambing itu cacat, kupingnya tinggal satu. Terus Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau seandainya kambing itu masih hidup, saya nggak mau. Karena itu cacat. Apalagi kambing itu sudah mati, menjadi bangkai. Lalu Rasul mengatakan, lihatlah kambing itu. Yang mati menjadi bangkai. Dan dia kondisi fisiknya cacat. Yang kamu lihat, dia begitu hina. Padahal kamu ketahui bahwa sesungguhnya dunia yang kamu tinggali adalah lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aksesorisnya, apapun bentuknya, ya, segala bentuk penampilan dunia itu, walaupun itu menarik di hadapan manusia, tetapi itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu amalan yang kalau kita ini mau melaksanakan, kita mendapatkan lebih dari isi dunia dan seisinya. Mendapatkan, seakan-akan kita mendapatkan lebih dari dunia ini. Apa itu? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar. Rakaatun fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang dia berdiri 2 rakaat sebelum sholat subuh dimulai, sebelum iqamah, lalu dia berdiri untuk sholat sunnah, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sholatnya itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, ini saya amati, kalau subuh itu kan sering keliling masjid ya. Kadang ke Al-Basid, kadang kemana aja. Perlu diketahui, ketika Rasulullah sholat sunnah fajar itu, Ibu Aisyah mengatakan begini, aku bahkan gak menyangka Rasul itu membaca Al-Fatihah apa enggak, karena saking ringannya. Makanya kalau sholat qobliyah subuh itu sunnahnya kudu gak oleh sesuai gitu. Harus ringan ya. Kadang-kadang kalau saya lihat itu sampai disuwe-suwe gitu. Ya, ini sebagai tambahan wawasan mawon. Makanya kadang-kadang kalau saya amalkan ini, kadang-kadang orang di sebelah saya sholatnya bareng, takbirnya bareng. Saya selesai, dia tinggal 1 rakaat. Mengamalkan, jadi mungkin dibuat ringkas gitu loh. Jadi sunnahnya sholat qobliyah subuh itu, pertama kita membaca ayat yang pendek, terus kemudian tidak boleh terlalu lama. Itu sunnahnya begitu. Dan sholat sunnah yang paling ringan ini, tapi pahalanya begitu luas, begitu besar, bisa mampu mengalahkan keutamaan dunia dan seisinya. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zikratal mu'minin rahimakumullah. Maka kita ini yang hadir di majelis ini, sungguh kita ini telah terbebas dari goda dunia. Bukan berarti kita ini ngaji karena pengangguran, bukan. Kadang-kadang ada orang itu ngece, wah sama ini gak di penggawean, kok penggawean ngaji ya. Bukan masalah kita pengangguran enggak, tapi karena kita ini punya prioritas, ada yang kita prioritaskan dalam hidup kita.
Makanya kalau orang-orang yang ngaji berarti dia memprioritaskan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Dengan duduk saja, walaupun keturun ngantuk, sudah mendapatkan keberkahan majelismu. Dan ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat majelis ilmu, disebutkan kata Rasulullah, sahalallahu lahu bi thariqin ilal jannah. Maka langkah kaki kita tadi akan membuat langkah kaki kita menuju surga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi yang ngisi ngaji, pahalanya jauh lebih besar lagi. Rasul mengatakan man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha min amila biha. Apabila ada seseorang dalam agama itu, di dalam Islam itu mengajarkan sebuah sunnah, ilmu agama, lalu ilmu itu diikuti oleh orang yang diajarkannya, lalu orang itu mengajarkan kepada orangnya yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala darinya, ya, mendapatkan pahala darinya, tapi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi misalnya dengan ngajar sholat, ngajar ngaji, terus suatu ketika jenengan ngajar ngaji kepada anak jenengan, keluarga, terus juga jenengan ngajar kepada orang lain, ditularkan ilmunya. Lalu yang diajar itu juga mengajar kepada yang lain, maka hukumnya itu adalah sedekah jariyah. Maka kita akan mendapatkan pahala dari mereka. Kemudian bagi orang yang ngisi ngaji, Pak, ngisi materi, disebutkan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik, tidak ada perbuatan yang lebih baik kecuali apa? Mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan yang paling baik itu adalah berdakwah. Nah, berdakwah itu dibagi menjadi dua, ada dakwah dengan bilhal, tindakan, dan bilisan. Kalau dakwah dengan lisan ini seperti ini, Pak. Menyampaikan, tapi ruginya apa? Dia harus belajar dulu, harus nyatet dulu, mempersiapkan materi, ya. Kemudian dia ketika tempat kajian itu dia harus berjalan yang jauh. Tapi kalau bilhal dengan harta, dengan tindakan, dia bangun masjid, dia nitip ke takmirnya, Pak, tolong niki mangke damel kegiatan ngaji. Tapi ngapunten kula mangke mboten saged dugi nggih. Dia di rumah guyon sama anak istrinya bercengkrama, ya, atau mungkin di rumah dia sedang istirahat karena capek kerja, maka pahalanya lewat hartanya untuk menunjang dakwah tadi masuk ke dalam pahala untuk dirinya. Makanya dakwah harta itu lebih utama dibandingkan dakwah secara lisan, walaupun tidak mengecilkan keutamaan dakwah secara lisan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekarang ini banyak semboyan berdakwahlah dengan harta Anda. Nah, sekarang ini alhamdulillah banyak sekali orang-orang dermawan yang menjadikan hartanya itu sebagai ladang dakwah. Demikian ma'asyiral muslimin, karena sudah mendekati Isya, mungkin ada yang perlu dibahas. Monggo. Betul nggih. Langsung ditutup mawon nggih. Baiklah ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa khawatul majelis. Semoga Allah memberikan ridho dari atas apa yang kita tunaikan pada malam hari ini dan memberikan hidayah serta inayah serta taufiknya dan menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.